Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di dalam pembelajaran sejarah. Ya, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu materi bab yang baru. Ya, di mana judulnya tampak di layar ibu yaitu cara berpikir di dalam sejarah. Ya, di sini kita akan membahas tentang bagaimana konsep cara berpikir di dalam sejarah. Yang kita pelajari nanti akan ada diakronik, sinkronik, dan kronik. Ya, anak-anak kami bisa membuka bukunya halaman 65. Oke, kita masuk yang pertama yaitu definisi diakronik di dalam sejarah. Ya, tampak di layar ibu bahwa kata diakronik berasal dari bahasa Latin yaitu dia dan kronikus. Ya, ibu ulangi sekali lagi, kata diakronik berasal dari bahasa Latin yaitu dia dan kronikus. Ya, apa arti dari dia? Ya, dia. Dan apa arti dari kronikus? Ya, dia berarti melalui dan kronikus berarti waktu. Di sini tampak bahwa seorang ahli yang bernama John Galtung mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu diakronik. Ilmu diakronik karena sejarah meneliti gejala-gejala yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Ibu ulangi sekali lagi, menurut John Galtung, sejarah adalah ilmu diakronik karena sejarah meneliti gejala-gejala yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Ya, di dalam mempelajari diakronik tersebut, di sini Ibu buat contoh dari topik yang berkaitan dengan diakronik. Ya, yang pertama contohnya yaitu Perang Diponegoro. Kalau berbicara tentang Perang Diponegoro, berdasarkan pembelajaran kita diakronik, perang tersebut terjadi dari tahun 1825 sampai dengan 1850 ya. Tampak di sini Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun. Jadi, berdasarkan definisi diakronik tersebut dan berdasarkan definisi John Galtung tersebut, yaitu Perang Diponegoro berdasarkan diakronik, yaitu perang dalam kurun waktu yang panjang. Jadi di sini bisa diamati ataupun bisa dipelajari bagaimana diakronik, bagaimana proses perang Diponegoro tersebut. Ya, ini yang maksudnya enak ya. Oke, yang kedua, perlawanan Sultan Agung yang terjadi pada tahun 1628 sampai dengan 1629. Jadi berdasarkan definisi diakroniknya, perlawanan Sultan Agung terjadi dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi tampak di sini contoh diakronik yang Ibu terangkan yaitu diberi angka tahun. Kenapa diberi angka tahun? Untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik. Jadi kalau ada peristiwa sejarah yang dimasukkan angka tahun mulai sampai dengan angka tahun selesai, itu disebut dengan judul sejarah berdasarkan diakronik. Kenapa dikatakan berdasarkan diakronik? Karena dari judul sejarah tersebut menunjukkan angka tahun. Oke. Ya, masuk kita yang kedua. Masuk ke kata kronologi. Kronologi, anak-anak kami pasti sering mengucapkan kata kronologi. Ya, bagaimana kronologi terjadi peristiwa tersebut? Bagaimana jalan cerita terjadinya peristiwa tersebut? Oke, di sini kita akan mempelajari tentang asal kata dari kronologi. Ya, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu. Kronologi adalah ilmu tentang waktu. Apa tujuan dibentuknya kronologi?
kronologi dibentuk untuk menghindari kerancuan waktu di dalam sejarah. Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah, kita identik dengan tahun-tahun ataupun kejadian-kejadian peristiwa. Jadi supaya berdasarkan cerita kronologi, maka untuk menghindari kerancuan waktu di dalam peristiwa sejarah, jadi dibuatlah urutan susunan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi itu tujuan dibentuknya kronologi. Maka dengan kronologi, peristiwa sejarah dapat dipahami secara berurutan. Dan di sini kita akan belajar lagi tentang kronik. Kronik merupakan catatan sejarah yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi kronologi dengan kronik yaitu memiliki pemahaman dan tujuan yang sama ya nak. Kenapa dibentuk kronologi dan kronik? Supaya tidak terjadi kerancuan waktu di dalam pembelajaran sejarah tersebut. Oke. Masuk kita yang kedua. Karakteristik berpikir kronik ya. Merupakan kekhasan dalam mengkaji sejarah berdasarkan rentetan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu. Jadi di sini di dalam mempelajari diakronik ada karakteristik di dalam berpikir diakronik tersebut ya. Yang pertama, karakteristik umum dalam berpikir diakronik yaitu mempelajari kehidupan secara memanjang dan berdimensi waktu. Karena diakronik, sinkronik yaitu semua berkaitan dengan waktu. B. Memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas ya. Seperti yang sudah Ibu terangkan beberapa minggu lalu, anak-anak kami pasti sudah tidak asing dengan arti kausalitas ya nak. Ya benar, kausalitas adalah arti hubungan sebab dan akibat. Ya, bagian C. Mengurai proses transformasi yang berlangsung dari waktu kehidupan masyarakat yang berkesinambungan. Dan diakronik digunakan dalam ilmu sejarah. Jadi, ada 4 yang kita pelajari tentang karakteristik umum di dalam berpikir diakronik ya. Setelah karakteristik, di sini kita belajar tentang ciri-ciri dari berpikir diakronik. Dalam berpikir diakronik, ya, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri berpikir diakronik ya. Apa ciri-ciri di dalam berpikir diakronik? Yang pertama, bagian A diakronik digunakan di dalam ilmu sejarah ya. Sama dengan karakteristik yang di atas tadi, diakronik juga digunakan di dalam ilmu sejarah. Dan di sini ciri-ciri dari berpikir diakronik juga digunakan di dalam ilmu sejarah. Jadi diakronik adalah suatu ilmu yang digunakan atau berfungsi tentang mengkaji ilmu-ilmu di dalam sejarah, terutama di dalam dimensi waktunya. Ya, yang bagian B menekankan pada proses durasi ataupun waktu. Bagian C bersifat historis. Bagian D bersifat vertikal. Bagian E terdapat konsep perbandingan. Bagian F, cakupan kajian lebih luas. Bagian G, harus bergerak dan memiliki hubungan. Seperti karakteristiknya tadi terjadi di sini kausalitas ya. Ciri-ciri diakronik juga terus bergerak dan bersifat kausalitas atau memiliki hubungan. Dan bagian H yaitu dinamis ya. Inilah ciri-ciri dari diakronik ya. Masuk kita yang kedua, cara berpikir sinkronik. Ya, di sini kita pelajari juga asal kata dari sinkronik. Ya, kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yakni sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronis adalah bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Tadi di diakronik masa waktu yang panjang, perhatikan ya nak,
Oke, jadi di sini setelah yang Ibu terangkan tadi, nampak perbedaan antara diakronik dan sinkronik ya. Kalau yang seperti penjelasan Ibu di awal, kalau diakronik dia berpikir secara panjang ya. Peristiwa tersebut diurutkan berdasarkan kronologis ataupun berpikir secara panjang. Sedangkan di sini sinkronik yaitu terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Ya, nampaknya perbedaannya enak ya. Diakronik dan sinkronik. Oke. Jadi berpikir sinkronis dapat diartikan dengan cara mempelajari peristiwa sejarah yang sejaman atau dalam kurun waktu yang terbatas. Dalam kurun waktu yang terbatas. Jadi anak-anak kami bisa membedakan cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik di dalam ilmu sejarah. Oke, kita lanjut. Jadi apa ciri-ciri khusus sejarah ataupun ciri-ciri khusus sinkronik? Yang pertama, kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara meluas dan berdimensi ruang. Terbatas ya. Bagian B, konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan. C, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Dan bagian D, menjelaskan struktur dan fungsi. E, digunakan oleh ilmu-ilmu sosial secara geografis, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Tampak di sini ciri-ciri khusus cara berpikir sinkronik. Selain ilmu sejarah, berpikir secara sinkronis ini digunakan juga. Ya, tampak di sini di layar Ibu gambar yang pertama yaitu salah satu buku yang disusun secara sinkronik, yaitu yang berjudul Kota Yogyakarta Tempo Dulu, Sejarah Sosial pada tahun 1880 sampai dengan 1930. Ya, di sini kenapa dikatakan buku tersebut merupakan buku yang disusun secara sinkronis? Karena seperti yang Ibu terangkan tadi, di dalam ataupun dari judulnya saja, anak-anak kami sudah tahu bahwa konsep ruang dari judul tersebut terbatas, yaitu hanya membahas tentang sejarah tempo dulu kota Yogyakarta. Ya, jadi dari sinilah kenapa buku tersebut dikatakan buku yang disusun secara sinkronis. Oke, tampak lihat gambar di sampingnya ya nak ya. Ya. Contoh peristiwa sejarah pertempuran 10 November ya. Anak-anak kami bisa melihat juga gambarnya lebih jelas di buku paketnya ya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Ya, benar. Dari gambarnya peristiwa tersebut terjadi di kota Surabaya. Tepatnya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa tersebut terjadi setelah Indonesia merdeka. Ya, bagaimana proses terjadinya? Ya, peristiwa tersebut yaitu ketika pahlawan pemuda Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu Nica datang ketika dibonceng oleh Belanda. Ya, karena semangat juang yang tinggi, rasa persatuan dan kesatuan, akhirnya Belanda beserta Nica bisa diusir dari Surabaya. Ya, dari sini tampak bahwa cerita tersebut memiliki urutan maksud Ibu memiliki urutan kronologis ataupun diakronik. Ya, tampak ya bagaimana urutan waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November ya. Apalagi tentang peristiwa 10 November ya, benar, setiap
tahunnya kita peringati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ya, di sini kita cukup ataupun tidak lupa selalu mengucapkan syukur karena jasa para pahlawan kita, jasa para pejuang kita, anak-anak kami, ibu, bisa merasakan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini dari jerih payah para pejuang kita mempertahankan negara kita. Ya, inilah pemahaman tentang diakronik dan sinkronik, ciri-ciri diakronik dan sinkronik. Ibu berharap dari materi singkat yang Ibu tayangkan, anak-anak kami bisa paham dan semakin mengerti tentang ilmu sejarah yang bersifat sinkronis dan diakronis. Oke, demikianlah pembahasan materi Ibu pada pagi hari ini. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silahkan tanya kepada Ibu secara langsung. Terima kasih. Shalom.